Salam Pak Andri. Malam Kakak. Pak Brian. Halo Kak. Kita tunggu Ibu Lady. Kita tunggu Iya, Ibu Pak Lady. Brian. Siap. Apa kabar Pak Brian? Sehat, Kak. Menunggu Ibu Lady dulu Kakak ya. Ibu Lady Iya, belum Pak Brian. siap. Aduh, Ibu Lady kemana? Ibu Lady belum bisa masuk. Iya, makanya menunggu. Masih coba hubungi. Tapi waktu ini. Iya, itulah. Ah ya, Ibu Lady semasuk. Oke, selamat malam Ibu Lady. Hah? Selamat malam Ibu Lady. Mic belum nyala Ibu Lady, mic. Selamat malam. Oke, mantap. Baik teman-teman, selamat sore, selamat malam teman-teman kelompok 5. Ya, jadi sekarang kita akan sama-sama berlatih untuk praktik coaching karena kebetulan kita 3 orang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Fasil tadi, sebenarnya masing-masing itu 15 menit. Karena kelompok kita ini ada 3 orang, jadi mungkin kita batasi menjadi 10 menit untuk satu tim yang praktek. Untuk coach dan coaching, nanti kita rolling saja. Seperti yang kemarin, saya coach, Pak Andri coachi, terus nanti Pak Andri menjadi coach dan Ibu Lady yang coaching. Pas kok teman-teman? Pas. Oke, siap. Tapi kita mulai dari yang siapa duluan nih? Pasangan yang mana duluan? Dari kemarin saya beta dengan Pak Brian kok. Siap. Ya, kayak kemarin salah. Oke, berarti beta dengan Pak Andre ya. Kemarin kan apa toh? Beta yang coach, Pak Andre yang coach ya. Ah, iya. Beta yang coach. Ya, nanti sebentar Pak Andre coachnya di Ibu Lady. Kita rolling. Ah, iya. Kita bisa lewat, lihat pesan sebentar.
Oke, Karmani kakak sudah siap kok? Ya, siap kakak. Oke, berarti kita mulai ya, 10 menit. Ibu Lady minta tolong untuk bisa sekalian timer. Oke, siap. Oke, baik. Nah, selamat sore Pak Andri. Selamat sore juga Pak Brian. Ya, bagaimana kabar Pak Andri? Baik, saya Pak Brian. Baik, puji Tuhan, sehat-sehat ya. Iya Pak Brian. Saya lihat masih ganteng seperti yang dulu ya. Pak Brian tahu sendiri ya. Namanya ada perubahan sedikit Pak Brian. Luar biasa. Ya, Pak Andri, sesuai dengan WhatsApp yang kemarin Pak Andri kirim ke saya, katanya ada yang mau didiskusikan dengan saya, Pak. Iya, benar sekali Pak Brian. Ada hal yang ingin saya sharing dengan Pak Brian. Semoga ada solusi. Baik Pak Andri. Jadi sebelumnya minta maaf nih Pak Andri karena kita ketemunya tidak bisa langsung, jadi kita lewat Zoom saja ya. Semoga Iya, percakapan kita ini sore ini bisa bantu Pak Andri untuk bisa menemukan solusi. Nah, jadi kira-kira masalah apa nih Pak Andri? Ya, jadi kira-kira masalahnya apa nih Pak Andri? Ya Pak. ini Pak Brian. Di sekolah saya, ini masalahnya satu kami yang guru-guru masih kurang, masih aduh salah, minta maaf Pak Brian. Siap. Aman Pak. Ini memang namanya ketemu dalam jaringan ya, kita menyesuaikan saja. Sabar, kita layar laptop ini kaget apa ini? Kita keluar baru masuk kembali ya. Ya, baik. Siap Pak. Tunggu beta foto memang. Siap. Parah ini. Kayaknya sinyal di beliau tuh. Iya, Ibu Lady. Ini kayaknya sinyal di beliau, makanya masih menunggu. Mudah-mudahan beliau bisa masuk cepat. Kalau memang beliau belum masuk, bagaimana kalau beta dengan Pak Brian kita berdua? Boleh kalau masih menunggu ini. Kita menunggu sedikit 30 detik lagi begitu, jangan sampai sementara ini beliau bisa masuk Ibu. Kalau beliau tidak masuk lagi, nanti kita pas beliau masuk kita chat di room chat saja, sampaikan nanti kita tukar ke beliau lagi setelah kita dua. Oke, siap.
Oh ya, beliau sudah bergabung. Halo malam Pak Andri, kemana kakak? Aman kok? Sudah bisa terlihat kok? Oke. Sudah nikmati sate ini, nanti baru kita apa sah? Kita ambil video. Oke, siap. Berarti sudah bisa lanjut kok kakak? Bisa. Bisa lanjut, oke. Ya, kalau begitu kita ulang dari awal ya. Iya, ulang sah. Oke. Baik, selamat sore Oke, Pak Andri. berarti maaf Adi, beta hitung mulai dari jam 7 ya. Ya, siap. Oke, silakan. Ya, selamat sore Pak Andri. Iya, selamat sore Pak Brian. Nah, bagaimana kabar Pak Andri? Kabar sehat-sehat Pak Brian. Kelihatannya makin bertambah ganteng nih. Memang ya Pak Brian tahu sendiri. Siap. Ya, baik Pak Andri. Sesuai dengan isi WhatsApp yang Pak Andri kirim ke saya kemarin itu katanya ada yang mau didiskusikan Pak Andri dengan saya Pak. Iya, betul sekali Pak Brian. Ada hal yang mau saya sharing dengan Pak Brian. Semoga saya bisa mendapat solusi. Ya, baik. Mudah-mudahan ya Pak Andri. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Andri karena kita tidak bisa ketemu secara langsung nih karena kondisi. Jadi kita lewat Zoom saja seperti ini Pak Andri ya. Ya, Iya. semoga percakapan ini sore bisa membantu Pak Andri untuk menemukan solusi. Ya, jadi Iya. kira-kira masalahnya apa nih Pak? Begini Pak Brian, ini masalahnya yang terjadi di sekolah saya. Di sekolah saya kan selain kami guru-guru yang masih tergolong muda, ada juga beberapa orang guru yang sudah sangat senior. Ya. Yang bisa dibilang kami berbeda zaman lah, begitu Pak. Siap. Nah, dalam perjalanan ketika kami harus berkolaborasi dalam suatu hal atau kegiatan sering terjadi atau kegiatan-kegiatan yang nanti akan kami laksanakan di sekolah itu, kami sering mendapat atau sering terjadi tidak cocok, ada kecocokan begitu. Oh ya. Karena beda pemahaman, beda pola pikir antara guru senior dan kami guru-guru muda. Seringkali mereka terlalu mendominasi. Sehingga kami yang muda ini jadi malas dan pasif. Jadi malas dan pasif, Pak Brian. Jadi kalau kasusnya seperti ini, menurut Pak Brian, saya harus berbuat bagaimana? Oh ya. Baik Pak Andre. Jadi yang ceritanya Pak Andre ini, jadi di sekolahnya ceritanya ini ada dua generasi guru yang berbeda ya, Pak Andre. Iya. Guru yang sudah senior sekali dengan guru-guru yang masih muda. Guru-guru yang masih muda seperti Pak Andre dan beberapa teman yang lain mungkin ya. Dan kalau menurut penjelasan Pak Andre tadi bahwa ada ketidakcocokan karena guru-guru yang senior ini sepertinya susah berkolaborasi dengan teman-teman yang masih muda ya. Iya. Betul sekali Pak. Jadi kemarin kan kita saling melengkapi. Memang mereka lebih secara pengalaman, mereka lebih di atas dari kami yang muda. Tetapi dengan perkembangan zaman, seharusnya ada hal-hal atau ide-ide kreatif yang bisa kami yang muda ini bisa berikan untuk perkembangan sekolah ini. Begitu.
Ya, baik, baik, Pak Andre. Jadi sebenarnya yang kalau saya tangkap dari yang Pak Andre harapkan ya, jadi sebenarnya Pak Andre ingin supaya teman-teman guru yang masih muda dan juga teman-teman guru yang sudah senior ini saling melengkapi dan saling bersinergi sebenarnya ya, antara Iya, guru yang senior dan yang junior ini. betul Ya, karena sekali. sesuai penjelasan tadi ya, sesuai penjelasan teman-teman guru senior ini seringkali terlalu mungkin merasa karena sudah punya banyak pengalaman ya, jadi Iya. mereka lebih sering mendominasi begitu. Uh, jadi mungkin Pak Andri bisa menjelaskan sebenarnya apa harapannya Pak Andri dari teman-teman guru yang sudah senior ini. Nah, baik Pak Brian, sebenarnya yang kami harapkan adalah perubahan pola pikir. Hmm. Pola pikir teman-teman guru yang senior bahwa zaman yang sudah berubah, kadang-kadang pengalaman mereka itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Jadi perlu ide-ide baru Oh dan ya. cara-cara baru dalam mengembangkan pembelajaran dan lain-lain. Nah, Jadi harapannya Pak Andri supaya bisa berkolaborasi ini bahwa mereka perlu merubah pola pikir mereka ya, iya, iya, karena pada dasarnya kondisi zaman sekarang juga sudah berubah, jadi harus ada ide-ide baru yang itu sebenarnya dimiliki oleh teman-teman yang masih muda ini, gitu maksudnya. betul, betul Nah, sekali Pak Brian. ya. Mungkin Jadi perlu ada komunikasi. jadi Nah, eh, apa namanya, teman-teman yang masih muda ini menyumbang ide-ide dan dikolaborasikan dengan pengalaman dari senior ini ya. iya, iya. Jadi baik Pak Andri, menurut Pak Andri kalau dari yang situasi yang selama ini mungkin Pak Andri kan sudah bersama-sama dengan teman-teman yang senior ini, uh, yang menurut Pak Andri amati ini ada tidak peluang atau situasi tertentu di mana para guru ini bisa diajak untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang masih muda ini? Iya Pak Brian, mungkin perlu ada komunikasi. Memang ada juga, ada peluang, tapi mungkin kita perlu guru-guru muda ini perlu ada komunikasi yang lebih intens, Hmm. seperti diskusi dari hati ke hati begitu, atau pendekatan Hmm. secara individu, agar kita diskusi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita itu untuk saling berbagi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing diri kita, begitu Pak Brian. Jadi Oh. antara dengan guru senior dan guru muda saling melakukan pendekatan begitu. Hmm. Oh ya, baik. Jadi Pak Andri harapannya itu biar ada momen di mana guru muda dan guru yang sudah senior ini bisa saling berdiskusi dari hati ke hati ya, untuk bisa sama-sama untuk lebih memahami perasaan dan apa, peran masing-masing ya, dari Iya, kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. betul sekali Pak Brian. Ya, berarti supaya lewat diskusi ini Pak Andri dan teman-teman itu bisa lebih memahami perasaan dan posisi masing-masing ya, baik guru senior. Iya Pak Brian. Iya Pak Brian. Jadi ini semoga kami bisa Hmm. guru-guru yang muda ini bisa berkolaborasi dalam menjalankan program-program sekolah. Nah, Hmm. itu maksud saya begitu, Pak Brian. Oh ya ya. Berarti yang diharapkan sekarang ini
komitmen dari masing-masing ya, baik itu guru Iya, senior dan guru junior ini untuk bisa saling mendukung dengan iya kekurangan betul. kelebihan masing-masing ya. Iya Pak Brian. Oke. Betul sekali Pak Brian. Semoga ada komitmen dari kami masing-masing untuk bisa merubah paradigma berpikir, supaya kita bisa saling berkolaborasi dalam menjalankan program sekolah. Baik, baik. Ya, berarti yang penting di sini komitmen dan tanggung jawab dari seperti yang Pak Andri sampaikan tadi ya, untuk Iya bisa Pak Brian. saling komunikasi dengan lebih baik, untuk bisa tahu posisi masing-masing, kelebihan dan kekurangan, jadi saling melengkapi ya, untuk Iya bisa Pak Brian, betul. menjalankan setiap program-program sekolah itu kerjasamanya baik. Yang penting komitmen dari masing-masing. Oke. Iya Pak Brian. Baik, Pak Andri, jadi bagaimana perasaan setelah kita diskusi? Mudahan Setelah sudah selesai, ada gambaran solusi yang mau dilakukan. baik Pak Brian, sesuai dengan diskusi tadi ini memang sudah ada gambaran pemahaman tentang diskusi ini dan memang sudah ada solusi. Baik, baik. Dari perbincangan tadi ini memang solusinya salah satunya itu ya pasti kita akan melakukan pendekatan secara individu, saling bicara dari hati ke hati supaya bisa saling ada rasa saling menghargai di situ. Siap, siap. Baik, baik. Terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa jalan dengan baik nanti diskusinya dengan teman-teman guru yang senior. Tidak sabar nanti ketemu Pak Andri lagi dengar ceritanya bagaimana perkembangan Iya relasi Pak Brian. antara Iya Pak dua Brian. generasi yang berbeda ini. Iya Pak Brian. Terima kasih juga untuk pemahamannya sore ini Pak Brian. Siap, terima kasih Pak Andri. Semoga Iya sehat, Pak salam Brian. bahagia selalu. Selamat sore. Selamat sore Pak Brian. Oke, siap. Terima kasih ya Kak. Ibu Lady, berarti Pak abis ini Pak Andri dan Halo. Ibu Lady ya. Oke, siap. Oke, siap Kakak. Beta off. Oke. Ibu Lady Lai. Mulai suka Pak Guru. Pak Andri coach, Ibu Lady coach. Coach. Kita mulai Pak Andri. Sabar Itali. Halo Pak Pria, halo Ibu Lady. Oke, jadi kita mulai sudah? Iya, kita mulai sudah Ibu Lady. Oke, siap. Selamat sore Pak Guru. Iya, selamat sore juga Ibu. Apa kabar hari ini Ibu? Hai, kabar baik saja Pak Guru. Terima kasih Masih Pak Guru sehat, sudah toh? bertanya. Sehat, puji Tuhan. Pak Guru apa kabar? Sama juga, masih sehat. Ibu Lady, Ya, Pak. ini sesuai dengan pertemuan kemarin di sekolah itu, saya mendengar bahwa Ibu Lady ingin bertemu dengan saya untuk menanyakan beberapa hal. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Kalau memang Pak Guru tidak sibuk, saya minta waktu sedikit untuk berbicara dengan Pak Guru. Memang ada beberapa hal yang mau saya bicarakan. Oh iya, silakan. Kebetulan ini ada
tidak ada kerja, ada sementara duduk santai. Jadi silakan, apa yang ingin Ibu tanyakan? Jadi begini Pak Guru, saya ini kalau mau ikut pelatihan-pelatihan yang online, sepertinya saya itu sedikit kesulitan Pak Guru. Jadi saya bagaimana ya Pak Guru ya, teman-teman yang lain rajin, tapi sepertinya saya yang paling tertinggal sudah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Oh, jadi ceritanya ceritanya Ibu ini apa? Ceritanya Ibu ini mau ikut pelatihan tapi tidak ada waktu begitu. Iya, benar sekali Pak Guru. Nah, ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan? Menurut teman-teman, katanya saya malas. Saya orangnya malas ikut pelatihan, tapi kalau untuk saya sih sebenarnya saya bukan malas. Di sekolah saya punya beban mengajar, kemudian di rumah juga banyak sekali pekerjaan di rumah, jadinya saya merasa waktu saya untuk mengikuti pelatihan online itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Terus dari alasan Ibu ini untuk tidak mengikuti pelatihan ini, pasti Ibu merasa Ibu terlalu banyak pekerjaan di rumah begitu? Iya, benar sekali Pak. Jadi untuk mau mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri ini, Ibu tidak ada waktu. Iya. Jadi sebenarnya begini Ibu, pengembangan diri ini memang sangat penting. Sangat penting untuk kita guru-guru, apalagi kita guru-guru di zaman era zaman milenial. Halo. Halo, Fabian. Bagaimana ini? Kita tunggu 1 menit saja begitu Ibu. Mungkin Pak Andre keluar untuk masuk lagi. Ya. Waktunya juga masih 5 menit. Ya.
Halo Pak Andri. Halo Ibu Lady. Oke. Halo. Ya, Aduh, minta maaf tadi saya terlempar. iya, tidak apa-apa. Jadi kita lanjut. Ini kita ulang dari awal kok Ibu Lady, cepat sa. Oke, siap, siap. Nah, oke. Minta maaf oh. Ayo. Ya, siap mulai. Oke, selamat sore Pak Guru. Selamat sore juga Ibu. Kebetulan sekali. Kemarin dulu ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Aduh, kemarin dulu, minta maaf Pak Guru. Kemarin dulu kebetulan memang saya agak sibuk, jadi tidak ada waktu untuk bicara. Kira-kira apa ya hal yang mau Pak Andri bicarakan dengan saya? Begini Ibu, sesuai dengan pengamatan saya di sekolah, ah, Ibu ini sangat malas sekali ikut pelatihan-pelatihan. Kalau boleh tahu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Bukankah teman-teman Ibu yang lain ada yang rajin semua, yang rajin semua minggu, yang saya lihat semua sangat antusias dan partisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan online. Hanya saya lihat Ibu saja yang sangat santai dengan keadaan. Kira-kira apa alasannya Ibu? Aduh, minta maaf Pak. Sebenarnya begini, sebenarnya saya bukannya malas untuk ikut pelatihan, tapi uh, saya itu terlalu banyak pekerjaan sehingga waktu untuk mengikuti pelatihan itu saya rasa tidak ada lagi. Di sekolah jam mengajar saya full, kemudian pulang ke rumah lagi saya ada pekerjaan di rumah, mengurus anak-anak. Aduh, Pak tahu saja ibu-ibu rumah tangga. Jadi saya minta maaf, Pak. Oh, kalau soal dengan pekerjaan di rumah itu, memang semua sama Ibu. Saya juga di rumah banyak kerjaan rumah tangga Ibu. Saya laki-laki juga banyak. Kalau sudah sampai rumah ya kita penuhi tanggung jawab kita. Ah, jadi menurut Ibu ada alasan lain yang bisa membuat Ibu untuk bisa apa mengikuti pelatihan tersebut, pengembangan diri ini Ibu. Sebenarnya masih ada sih Pak alasan yang lain. Sebenarnya saya itu jadinya malas ikut pelatihan online ini karena yang pertama saya tidak ahli di dalamnya. Kemudian yang kedua Pak Guru, materinya hari ini lain, besoknya lain lagi. Saya maunya itu fokus dulu di satu hal, supaya saya bisa benar-benar memahami materi itu. Jangan hari ini lain, besok lain lagi. Jadi saya malas, itu beban pikiran saya makin banyak, Pak Guru. Oh, jadi begitu alasannya ya, Ibu. Iya, Pak. Begini Ibu, sekarang ini perkembangan teknologi luar biasa Ibu. Pesatnya setiap detik perkembangan terus, dia berkembang terus. Jadi kalau kita sebagai guru tidak mengupgrade diri, tentu kita sangat ketinggalan Ibu. Jadi menurut saya bagusnya jika Ibu mengikuti perkembangan sekarang, meskipun uh, tidak apa istilahnya, tidak bisa apa bermain laptop atau tidak ahli dalam apa mengoperasi komputer. Yang penting Ibu tahu perkembangan yang ada, jangan diam, santai begitu, sambil kita tetap fokus pada ilmu keterampilan yang kita sukai. Nah, Seperti itu ya Pak Guru ya. Oke.
baik Pak Guru. Jadi saya akhirnya menyadari ya, sebenarnya saya tidak boleh malas. Saya harus bisa mengupgrade diri saya, harus tidak santai-santai ya, karena memang semakin berkembang ini teknologi. Baik Iya, Pak Guru, Ibu. nanti saya akan mengatur waktu saya dengan baik, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi ketika sudah ada waktu luang, saya akan lebih aktif lagi untuk mencari pelatihan-pelatihan yang bisa saya ikuti untuk menambah kompetensi saya sebagai seorang guru. Mungkin saya akan mulai belajar tidak saja ya Pak ya, dari YouTube, dari video-video di YouTube. Atau mungkin juga saya bisa bertanya di teman-teman yang lain, atau sarana-sarana yang lain. Terima kasih Pak Guru untuk Ah, motivasinya. iya, Ibu Guru. Mungkin itu saja dari sedikit solusi dari pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tidak ingin menyudutkan Ibu, tapi saya ingin kita sama-sama bergerak mengikuti perkembangan sekarang. Nah, sebagai seorang guru. Terima kasih atas waktunya dari Ibu dan selamat sore Ibu. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Halo Pak Brian. Oke, Pak Siap, Brian. oke, Tuhan, terima kasih. Habis ini Ibu Lady, Pak Andri mungkin supaya menghemat waktu, Pak Andri bisa sambil mengisi lembar ini memang Refleksi. karena kakak sudah sebagai sebagai coach dan sebagai coach sudah tahu, jadi bisa langsung mengisi sah. Refleksi. Yang di mana? Lembar refleksi. Tunggu dikirim Oh, di yang grup kemarin sah. itu. Yang kemarin ya, yang Word itu diisi sah. Oh iya iya iya. Sambil Iya iya. nanti saya dengan Ibu Lady ini lanjut. Berarti Ibu Lady coach, saya yang jadi coach lagi. Oke, siap. Baik, kita mulai siapa Pak Guru? Ya, tunggu ya. Oke, siap Ibu. Oh ya, Pak Andri minta tolong sekalian timekeeper, kakak 10 menit. Ya, siap lanjut Ibu. Oke. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, Ibu Lady. Ya, mari silakan Pak ya. Jadi apa kabar hari ini Pak? Sepertinya ceria sekali. Kabarnya baik, Ibu. Masih seperti yang dulu, puji Tuhan masih sehat. Oke. Nah, kira-kira ada apa ya? Jadi Pak Guru datang ke sini ke ruangan saya. Apakah ada hal yang ingin Pak bicarakan dengan saya? Ya, jadi ya Ibu, sebenarnya memang ada hal yang mau saya bicarakan dengan Ibu Lady. Ini sebenarnya menyangkut salah satu murid di kelas 7A, Ibu. Akhir-akhir ini saya perhatikan itu dia tidak aktif saat mengikuti proses pembelajaran di kelas, Ibu. Itu satu orang tidak aktif ya saat Ya, pembelajaran. Baik Pak, kalau boleh saya tahu kira-kira bagaimana perasaan Pak Guru ketika murid tersebut tidak aktif saat proses pembelajaran? sebenarnya waktu memperhatikan dia itu kurang. Sebenarnya ada rasa khawatir karena saya khawatir murid ini dia akan mengalami kesulitan saat pembelajaran, terutama mungkin karena dia tidak aktif, jadi bisa saja dia tertinggal untuk memahami materi-materi pelajaran yang ada begitu.
Jadi ada kekhawatiran bagi Ya. Pak Guru ya. Menurut Pak Guru, apa saja faktor yang menyebabkan sehingga murid tersebut itu tidak aktif saat proses pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya yang saya perhatikan Ibu, ini mungkin saja murid ini dia memang tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan begitu, karena tahu sendiri pelajaran apa yang sulit kan Ibu begitu. Jadi atau mungkin dia awalnya memang sudah tidak suka, kemudian salah satu faktor yang menurut saya juga tidak kalah penting itu dia memang belum bisa membaca dengan lancar, sehingga mungkin itu mempengaruhi kepercayaan diri dia di kelas. Mungkin dia jadi minder begitu dengan teman-teman yang lain karena memang dia belum bisa membaca dengan lancar. Berarti sudah kelas 7 dengan membaca dengan lancar. Ya. Kira-kira menurut Pak Guru, kenapa sampai murid tersebut itu belum bisa membaca dengan lancar? Ini sih perkiraan saya ya Ibu. Kalau menurut saya sih memang mungkin dia tidak dibiasakan untuk membaca, sehingga dia itu mengalami kesulitan begitu Ibu. Karena dia mungkin tidak terbiasa untuk membaca. Terus apa Pak Guru sudah pernah mencoba mencari tahu kira-kira bagaimana kondisi belajar murid tersebut di rumahnya? Iya sih, saya sudah pernah mencari tahu ke teman-teman dekatnya. Saya coba tanya ke teman-teman yang dekat dengan dia, rumahnya juga mereka berdekatan. Bahkan saya pernah tanya ke orang tua murid tersebut. Jadi pernah berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut. Menurut teman-teman dan orang tuanya sendiri juga bilang bahwa memang murid ini dia tidak suka belajar di rumah seperti itu. Jadi waktunya di rumah itu lebih sering dihabiskan dengan bermain game di rumah. Ya, jadi dia memang tidak punya waktu untuk belajar karena dia lebih banyak untuk bermain game begitu. Jadi Pak Guru sudah pernah tanya di teman-teman, tanya di orang tua, tapi Pak Guru sudah melakukan upaya ya untuk mencari tahu tentang kondisi belajar anak ini. Kira-kira apa yang dapat Pak Guru lakukan untuk membantu murid tersebut sehingga murid ini bisa lebih aktif ketika proses pembelajaran di kelas? Mungkin untuk sekarang ini saya mencoba untuk mendekati dia dulu Ibu. Saya coba untuk pendekatan secara personal mungkin dengan dia supaya bisa kasih motivasi. Mungkin saya berikan motivasi kepada dia. Menurut saya mungkin itu dulu yang saya lakukan. Selain itu selain motivasi mungkin membantu dalam mengerjakan tugas, semacam membentuk kelompok belajar untuk bisa mereka ada saling bantu begitu dengan teman-teman. Jadi untuk aktif dalam proses pembelajaran, diberikan motivasi, kemudian bantu ketika kerja kelompok. Kira-kira kalau upaya dari Pak Guru sendiri untuk membantu murid supaya murid tersebut bisa lancar membaca, kira-kira apa? Kalau untuk lancar membaca, mungkin kebetulan di sekolah kami itu rencananya tuh ada program literasi membaca. Jadi mungkin saya bisa merekomendasikan murid ini untuk dia bisa masuk dalam program khusus itu gitu. Di samping itu juga mungkin saya bisa menemani dia secara rutin untuk di luar jam pelajaran lah seperti itu,
untuk bisa membantu dia latihan membaca secara rutin begitu, supaya dia bisa punya lebih banyak waktu untuk belajar membaca dulu terlebih dahulu. Selain juga kolaborasi dengan orang tua mungkin penting, karena waktu di rumahnya yang perlu dikontrol begitu, Ibu. Dan mungkin saya akan kolaborasi juga dengan orang tuanya menyangkut waktu belajarnya dia di rumah. Tapi Pak Guru sudah banyak melakukan upaya-upaya ya untuk membantu murid ini. Iya, mudah-mudahan rencananya. Kalau tadi bilang berkolaborasi dengan orang tua, apakah Pak Guru bagaimana caranya Pak Guru bisa berkoordinasi dengan baik dengan orang tua murid tersebut? Mungkin dalam waktu dekat ini kita undang dulu orang tua untuk ada pertemuan dengan kita pihak sekolah, biar kita bisa membahas tentang perkembangan anak ini di rumah, Ibu. Biar mungkin ada kiat-kiat atau hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua di rumah, bisa melaporkan mungkin ke kami secara rutin perkembangannya murid ini di rumah begitu. Jadi berkolaborasi ya dengan orang tua, berarti Pak Guru pasti akan membuat jadwal pertemuan dulu ya. Ya. Sebagai wujud tanggung jawab Pak Guru terhadap murid ini ya, karena sudah pasti akan menjadi tanggung jawab kita semua. Kira-kira apa rencana Bapak yang akan Bapak buat untuk membantu murid tersebut? Rencana mungkin yang pertama saya akan mulai memberikan penguatan positif dulu kepada murid ini, Ibu, supaya dia bisa ada motivasi untuk berpartisipasi lebih ketika pembelajaran. Juga seperti yang disampaikan tadi, mungkin lebih banyak meluangkan waktu untuk mendampingi dia dalam belajar membaca di luar jam pelajaran itu. Kapan Pak Guru akan mulai itu, rencana itu Pak Guru? Harusnya sih dalam waktu dekat ini saya akan lakukan, Ibu. Mungkin beberapa hari ke depan ini saya lakukan dulu komunikasi dengan orang tua dan langsung untuk di sekolah mendampingi dia. Dalam Permisi, waktu tersisa 2 menit. Siap. Oke, siap. Dalam pendampingan nanti terhadap murid tersebut, apakah Pak Guru akan melibatkan orang lain? Kalau iya, siapa saja yang akan dilibatkan? Rencananya saya pasti, karena ini ada tentang literasi juga, pasti saya akan komunikasi dengan kepala sekolah terutama dan juga wali kelas 7A, Ibu sendiri. Dan nanti mungkin dengan teman-teman yang terlibat sebagai panitia literasi sekolah itu, selain juga dengan orang tuanya. Kemudian untuk mengukur keberhasilan rencana tersebut, Bapak lihat dari segi apa nanti? Mungkin secara pengamatan saya akan lakukan observasi bagaimana peningkatan partisipasi murid itu ketika minimal dalam pembelajaran yang saya lakukan itu, apakah dia sudah lebih aktif. Selain juga dari indikator kemampuan membacanya, nanti pastinya tentunya teman-teman yang di kelas literasi akan ada evaluasi seperti itu. Baik Pak, saya lihat dari permasalahan yang tadi Bapak sudah ceritakan, saya lihat Bapak sudah ada rencana-rencananya, sudah ada terlebih dahulu identifikasi, kemudian rencana, sampai bagaimana Bapak membuat suatu komitmen. Saya berharap dengan komitmen yang telah Bapak buat ini benar-benar akan dilakukan dengan baik, sehingga bisa membantu murid yang mengalami kesulitan tadi. Jadi murid tersebut akan lebih aktif lagi ya ketika proses pembelajaran. Jadi dengan melihat bagaimana perubahan yang dialami oleh murid melalui peningkatan kemampuan membacanya, serta lebih aktif Pak Guru. Jadi Pak Guru tetap semangat ya Pak Guru ya, jangan menyerah demi anak-anak bangsa kita. Ya, okay. Terima kasih Bu Lady untuk diskusi malam hari ini. Saya sudah dapat ilham. Semoga yang kita diskusikan ini bisa dilakukan dengan baik, Ibu.
Amin. Ya. Ya, selamat sore Bu Lady. Ya, selamat sore juga Pak. Oke. Oke, Jadi sudah teman-teman. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Tadi ada atensi khusus dari Ibu Fasil. Mudah-mudahan kita kelompok bisa, karena kita 3 orang, jadi Fasil ini. Tapi tadi ada tambahan waktu 15 menit. Harusnya sih belum ada warning juga dari Ibu Fasil untuk kita bergabung di grup. Jadi mungkin nanti bisa sambil ini kita mengisi refleksi. Sudah bisa bergabung Pak, silakan. Oh ya, terima kasih Bu. Ya.